Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Krisnaruli Abadi, NIM 1765082 dari Class of Computing B, ingin mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu yang berjudul menentukan rekomendasi media tanam hidroponik berdasarkan kategori yang ditentukan menggunakan algoritma genetika dan fuzzy. Nah, latar belakang dari sistem saya ini adalah media tanam yang digunakan dalam sistem hidroponik memerlukan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya, seperti sisa lahan yang tersedia, berapa budget yang disediakan oleh pengguna sistem, dan klasifikasi lain yang diperlukan menyesuaikan dengan vegetasi yang ingin dikembangkan. Namun dalam penentuannya dibutuhkan perhitungan dan konsultasi kepada orang yang lebih ahli terhadap sistem tersebut. Hal tersebut akan memakan waktu yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, saya ingin mencoba mengaplikasikan suatu sistem yang diharapkan mampu membantu calon petani hidroponik tersebut yang ingin menerapkan sistem hidroponik pada lahan si calon petani yang menyesuaikan dengan kondisi yang Anda menggunakan metode fuzzy dan juga di sini metode fuzzy dan algoritma genetika. Nah, sistem ini bertujuan agar proses pemilihan media tanam yang dilakukan oleh calon petani hidroponik tersebut dapat disesuaikan secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang calon petani tersebut butuhkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya ingin melakukan penelitian, saya ingin melakukan percobaan dengan judul menentukan rekomendasi media tanam hidroponik berdasarkan kategori yang ditentukan menggunakan algoritma genetika dan fuzzy. Oke, apa itu algoritma genetika? Ya, algoritma genetika adalah algoritma komputasi yang diinspirasi oleh teori evolusi yang kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari solusi suatu permasalahan dengan cara yang lebih alamiah. Nah, teori ini adalah turunan dari teori Charles Darwin yang dikembangkan oleh Goldberg. Ada yang menjelaskan bahwa algoritma komputasi yang diinspirasi oleh teori Darwin yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk dipengaruhi oleh aturan yang kuat yang adalah yang menang. Nah, Darwin menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk hidup dapat dipertahankan melalui proses reproduksi, crossover, dan mutasi. Konsep dalam teori evolusi Darwin tersebut kemudian diadopsi menjadi algoritma komputasi untuk mencari suatu solusi suatu permasalahan dengan cara yang lebih alamiah. Dan di algoritma genetika ini terdapat 3 poin penting yang nantinya dijadikan sebagai patokan dalam pengembangan algoritma maupun diterapkan di sistemnya, yaitu pertama reproduksi, crossover, dan juga mutasi. Nah, algoritma genetika itu adalah inisialisasi, lalu evaluasi kromosom, seleksi kromosom, crossover, lalu yang terakhir adalah mutasi. Nah, mutasi ini bukan berarti terakhir, yaitu nanti dia bakal berulang terus. Dia dilakukan inisiasi, evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi selama berkali-kali sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Kalau misalkan kita batasi dia iterasi yang dilakukan sejumlah 5 kali, oke, nanti bakal dia berulang kali sejumlah 5 dan bakal ada kromosom terbaik yang nanti bakal dijadikan sebagai hasil dari algoritma ini. Nah, misalkan di sini lalu ada fuzzy. Fuzzy sendiri yang saya pakai di sini adalah Mamdani, yaitu merupakan suatu bagian dari fuzzy inference system yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Nah, metode fuzzy Mamdani ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode fuzzy Mamdani dalam prosesnya menggunakan kaedah-kaedah linguistik dan memiliki algoritma fuzzy yang dapat dianalisis secara matematika sehingga lebih mudah dipahami. Nah, algoritma fuzzy sendiri itu yaitu terjadi beberapa tahapan, yaitu pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, lalu difasifikasi. Nah, data yang saya pakai di sini adalah ada 3 jenis data. Yang itu pertama data paket peralatan yang bakal digunakan oleh petani, lalu data lahan yang tersedia, lalu ada data jenis tanaman. Nah, di masing-masing data tersebut terdapat tiga variabel yang akan digunakan
untuk mengukur fitnessnya atau nanti yang bakal diolah. Kalau misalkan kita lihat di pertama harga paket peralatan ya, label paket A, dia dengan harga 200.000 memiliki kualitas 5. Nah, percobaan yang akan saya lakukan, dia akan gimana caranya dari data-data ini, harga-harga dari data peralatan, data jenis tanaman, lalu data lahan yang tersedia, dia akan dikombinasikan sedemikian rupa oleh genetical algoritma yang nantinya bakal diperoleh harga yang terbaik, yaitu yang tidak yang kurang dari sama dengan harga modal yang kita masukkan. Nantinya kita bakal memasukkan harga ya modal yang kita punya, lalu nanti si GA-nya dia bakal mengolah harga yang paling pas, yang paling baik kurang dari si modalnya, dan juga memiliki kualitas paling besar, yaitu paling bagus. Nah, nanti di fuzzy-nya dia akan berguna sebagai penentu mutation rate dari si algoritma genetikanya. Nah, mutation rate itu dia diambil dari proses fazifikasi yang mengambil input si kualitas ini. Nah, kualitas yang mana? Yaitu semua kualitas yang ada di sini dia akan dijumlahkan lalu di rata-rata. Nah, rata-rata itu nanti yang bakal dipetakan ke derajat keanggotaannya. Nah, yang bakal diambil adalah derajat keanggotaan dari tiga ini yang paling maksimum. Dia akan digunakan sebagai mutation rate-nya. Nah, alur kerja sistem dari sistem yang akan saya bangun ini, yaitu rata-rata kualitas media yang akan dipilih, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia bakal mengambil total dari seluruh kualitas ini dibagi dengan jumlahnya, lalu didapatkan rata-ratanya, sehingga nanti bakal dijadikan sebagai input si fuzzy-nya. Untuk selanjutnya dia akan diolah menggunakan proses fazifikasinya, lalu didapatkan derajat keanggotaannya. Nah, derajat keanggotaannya itu yang berkisar antara 0 sampai 1, dia yang akan digunakan sebagai mutation rate dari si GA-nya. Nah, ini adalah membership function dari rata-rata dari kualitas yang akan kita olah menggunakan fazifikasi si fuzzy mambel tadi. Itu antara yang jelek dia berkisar antara 0 sampai 4, lalu ada sedang 1 sampai 9, lalu ada bagus. Nah, ini sebenarnya 6 sampai 10. Nah, lanjut kita ke sistemnya. Oke. Nah, ini adalah sistem yang saya bangun menggunakan bahasa Python. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita inisialisasi dari kita ubah si tabel ini menjadi sebuah array. Nah, yang dimasukkan ke array ini apa? Misalkan di sini ada paket. Si tabel paket ini dia dimasukkan ke dalam array yang dimana isinya adalah si harga dan juga kualitas. Harga, kualitas, harga, kualitas, harga, kualitas, dan begitu seterusnya. Nah, si harganya sendiri dia karena kemarin saya mencoba menggunakan harga dengan harga full, maksudnya adalah semua digit yang di sini saya masukkan, dia mengalami error dalam penulisannya, yaitu terlalu banyak nol, sehingga nanti dia bakal keluar 3 plus 30 plus sekian dan itu akan mempersulit dalam pembacaannya. Nah, oleh karena itu yang sebelumnya di sini adalah 200.000, nolnya semua dari ini dikurangi, nolnya dihilangkan 3 agar penghitungannya semakin mudah. Nah, di sini 2.500 sebenarnya dia 2.500.000. 1.300 sebenarnya dia 1.300.000. Begitu juga 3.000 sebenarnya 3 juta, dan juga yang lain-lainnya. Indeks ke 0 dia adalah harganya, dan indeks ke 1 dia adalah si kualitasnya. Nah, lalu setelah kita inisialisasi si tabelnya menjadi sebuah array, yang kita lakukan pertama adalah bagaimana kita menampilkan pertanyaan pertama yang ada di sini, yang menampilkan seluruh harga termasuk kualitas dari tanaman, lahan, hingga paketnya, dan juga menyediakan kolom baris input yang akan dimasukkan sebagai modal awalnya. Yang pertama kita lakukan adalah
inisial kita membahas sebuah metode yang berisi yang kita namai print pertanyaan. Isi print pertanyaan adalah ya yang akan ditampilkan di konsol. Oke, ini adalah print sama dengan ya sebagai batas awal. Nah, terus ini kita buat sebuah headernya nanti bakal ditempelkan bareng si array-nya tadi. Sehingga ketika kita concatenate ya, itu kita gabung si header paket dan juga paket ini dengan ext1 sehingga dia akan menampilkan si ini. Nah, setelah digabungkan lalu kita tempelkan si ini header dari si tabelnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, begitu juga lalu kita tampilkan ke konsol. Lalu begitu juga si tabel lahan dan juga si tabel tanaman. Nah, lalu berhubung di Python ini dia harus didefinisikan dulu baru dia bisa dipanggil. Oleh karena itu, penulisan sistematika pertulisan dari codingnya dia harus dikenalkan dulu baru dipanggil. Kenalkan, panggil begitu. Jadi kita harus definisikan si metodenya dulu, baru kita panggil. Lalu ada awal mulanya adalah kita menghitung si fuzzy, kita menghitung mutation rate-nya menggunakan metode fuzzy seperti yang saya bilang tadi. Kita membuat sebuah metode yang agar mempermudah proses kita menghitung rata-rata, yaitu kita menggabungkan seluruh array yang ada di sini. Kita gabungkan, lalu kita total seluruh kualitasnya. Kita gabungkan, ini nanti dia jadi ini satu kolom ke bawah. Jadi kalau misalkan dia sendiri-sendiri, karena kita gabung dia bakal jadi satu rentetan ke bawah. Nah, ketika sudah digabung, lalu kita hitung rata-ratanya dari si aksis 0. Aksis 0 artinya dari hasil penggabungan tadi di indeks 0 dan 1 kita ambil yang indeks satunya rata-rata. Nanti dia bakal ketika kita menghitung min-nya dia bakal jadi 2, yaitu rata-rata si kualitas dan juga rata-rata si harga dari keseluruhan ini. Nah, kita ambil yang indeks pertama. Nah, lalu kita kembalikan. Nantinya bakal digunakan di sini. Nah, ini. Nah, lalu kita hitung membernya. Membernya ini adalah, ini adalah rules yang saya pakai supaya nantinya kita mana tadi? Nah, ini seluruh function membership ini dia bisa diterapkan di codingan. Nah, kita harus membuat rules-nya. Setelah dihitung rata-ratanya, selanjutnya adalah kita hitung membership function dari si jelek, si sedang, dan juga si baik. Nah, setelah itu, setelah ketemu dari membership function-nya ini, lalu diambil yang paling maksimum. Nah, ketika sudah diambil yang maksimum, kenapa diambil paling maksimum? Karena ketika kita ambil yang paling rendah, kalau misalkan di antara tiga ini dia ada salah satu yang bernilai 0, maka nanti mutation rate dari program ini dia akan 0. Nah, setelah saya coba, dia nggak bisa. Oleh karena itu, kita mengambil yang paling maksimum. Karena ketika kita maksimum itu adalah karena si U baik, U sedang, dan U jelek ini dia paling tidak berkisar antara 0 hingga 1. Dan ketika mutation rate-nya 1, dia masih bisa berjalan. Nah, lalu kita masuk ke metode genetikanya. Yang pertama harus kita lakukan adalah deklarasikan variabelnya. Nah, setelah itu, deklarasikan variabel-variabel yang diperlukan, yaitu pertama kita memasukkan beberapa modal yang akan kita pakai.
Lalu jumlah iterasinya berapa, population size, yaitu berapa jumlah populasi awalnya, lalu ada crossover rate-nya, lalu probabilitas dari crossover, bukan crossover rate, ya. Lalu ada mutation rate-nya, yang dimana nilainya kita ambil dari proses fuzzy-nya tadi. Lalu kita masuk ke, nah nanti untuk menghitung si fitness-nya, kita menggunakan total kualitas dari paket, lahan, dan tanaman. Dan juga nanti bakal kita lihat dari si harganya. Jadi harga yang berada kurang dari sama dengan modal dan juga kualitas yang tertinggi dari kombinasi seluruhnya, dia akan menjadi kromosom yang terbaik. Lalu yang kita lakukan adalah inisialisasi si populasinya. Kita karena di rules-nya fuzzy genetical algoritma, dia harus inisialisasi awal dulu, baru evaluasi kromosom. Nah, setelah kita inisialisasi, semua yang ada di awal ini usahakan tidak sama, walaupun di random. Nah, lalu ini kita ambil harganya dari si populasi awal. Kalau misalkan total harga dari populasi awal dia melebihi modal, maka harus diulangi pencarian populasi baru, sehingga nanti didapatkan harga yang akan diolah adalah harga di bawah modal kita atau sama dengan modal kita. Lalu ini adalah inisialisasi dari kualitas di awal. Kualitas gimana? Ini kualitas total kualitas awalnya, yaitu dari penjumlahan indeks pertama dari keseluruhan array yang ada di awal tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah melakukan crossover. Crossover sendiri adalah pembuatan baris data baru berdasarkan baris data populasi awal, yaitu diambil dua baris data awal secara acak, lalu ditukar datanya pada sebuah kategori acak, catat hasilnya menjadi dua data baru, dan di mana inputan probabilitasnya sebesar 0,4 seperti yang sudah kita definisikan di awal tadi. Nah, maka dihasilkan 0,4 dikali 10. 10 itu dia dari si pop size-nya. Nah, lalu dia bakal dapat 4 data baru. Nah, lalu kita mulai iterasinya. Yang dimana kita harus definisikan dulu iterasi sama dengan 0, while true, dimana sebenarnya dia dual dengan kondisi iterasinya mana ya? Ini, iterasinya tidak boleh ketika iterasinya sama dengan jumlah iterasi, yang dimana jumlah iterasi yang di atas tadi dia adalah 5. Tadi ketika sudah sampai 5, dia berhenti. Oke, lanjut. Yang selanjutnya setelah inisialisasi si populasi awal, dia harus selanjutnya adalah memulai proses crossover. Nah, di mana crossover itu dia ditentukan indeks awal yang akan ditukar dan juga indeks awal yang akan indeks kedua awal. Nah, di mana ya sebagai patokannya adalah kita inisialisasikan si indeks tukarnya. Dan juga indeks yang akan ditukar dia tidak boleh sama. Oleh karena kita beri dia decision, kita beri dia kondisi di mana kita harus melakukan perulangan selama si indeks yang akan ditukar dia berbeda. Dia akan terus berputar ketika sama. Iya, ketika sama. Jadi mereka harus berbeda sih, indeks awal 1 dan 2 dia harus berbeda baru bisa masuk ke proses selanjutnya, di mana ketika indeks crossover sama dengan round populasi crossover, yaitu kita membulatkan indeks populasi crossover yang sudah yang didapatkan dibagi 2 dikurangi 1. Nah, ketika sudah sampai situ baru dia berhenti. Nah, ini adalah proses dari penghitungan si crossover-nya, yang dimana indeks dari indeks populasi dia diambil pop size dikurangi 1 ditambah indeks crossover yang
ada di atas yang sama dengan 0, dia akan bertambah selama iterasi dikali 2 ditambah 1. Nah, lalu proses dari crossover ini setelah diproses crossover, data-data baru yang sudah didapatkan, yang sudah dimasukkan ke populasi, dia selanjutnya dicek indeks ke 0. Indeks ke 0 berarti harganya. Dicek apakah harga yang sudah di crossover, variabel-variabel yang sudah di crossover, dia menghasilkan suatu kombinasi dengan harga yang kurang dari sama dengan modal atau lebih dari. Kalau misalkan sama seperti yang di atas tadi, ketika dia lebih dari modal, dia harus dicari pasangan yang lain. Sehingga proses crossover ini dia bakal berhenti ketika ditemukan generasi baru, generasi populasi, bukan generasi, kombinasi dari kromosom yang baru dengan total harga yang dihasilkan kurang dari modalnya. Baru ketika sudah ditemukan kromosom yang baru, dia dimasukkan ke array si populasi. Lalu kita lakukan perhitungan mutasi. Nah, mutasi ini adalah pembuatan baris baru berdasarkan baris pada populasi awal. Nah, kita tentukan dulu parent indeksnya dengan cara kita merandom angka mulai dari 0 hingga pop size min 1. Pop size min 1 artinya dia merandom angka antara 0 hingga pop size-nya ada 10. Ya, 10 dikurangi 1 berarti 9. Antara 0 hingga 9. Nah, setelah dilakukan proses mutasi, dilakukan mutasi, nah dimana indeks yang ketika indeks tukarnya sama dengan 0, dia akan menukar si indeks populasi yang sebelumnya dia berada di indeks baris ke pop size min 1 ditambah bulatan dari indeks populasi crossover dibagi 2 dikali 2 ditambah indeks mutasi ditambah 1, dia ditukar dengan, dia di-rewrite, ditulis ulang dengan indeks master item, indeks master itemnya. Jika tidak sama dengan 0, dia akan masuk ke proses yang ini. Lalu jika indeks tukarnya sama dengan 1, dia akan masuk ke indeks master item sama dengan 1, dengan kondisi dia akan melakukan perulangan dengan memasukkan nilai acak antara 0 hingga 4 ke indeks masternya. Lalu ketika indeks tukarnya tidak sama dengan 1, dia masuk ke proses yang ini, di mana indeks populasi dengan indeks baris ke pop size min 1 ditambah pembulatan dari indeks populasi crossover dibagi 2 dikali 2 ditambah indeks mutasi plus 1, dan dengan indeks kolom 1 dia akan diisi dengan indeks populasi, di mana indeks barisnya yaitu indeks parent index yang sudah dimasukkan di sini tadi, yang sudah kita acak antara bilangan 0 hingga 10 tadi. Nah, ketika setelah dilakukan mutasi, selanjutnya adalah kita urutkan baris data yang sudah yang sudah dimutasi, yang sudah di crossover, sehingga nanti didapatkan hasil yang dimana yang kromosom yang ada di paling atas dia memiliki harga yang paling suitable, yang di bawah dari model yang kita inputkan juga memiliki kualitas yang paling baik. Nah, iterasi tersebut bakal terus berjalan sehingga sejumlah 5. Dia baru berhenti. Nah, ini indeks. Kalau misalkan kita lihat di konsolnya, iterasi pertama dia menghasilkan baris data kromosom yang ini. Setelah dilakukan crossover dan mutasi lagi, dia berubah menjadi ini. Begitu juga seterusnya, hingga mencapai iterasi ke 5, sehingga didapatkan populasi generasi terakhir yang ini. Nah,
untuk menampilkan itu, setelah iterasi dia berhenti. Lalu kita definisikan metode check label yang digunakan untuk kita mengetahui karena kita tadi menginputkan di dalam tabel populasi ini berdasarkan harganya, maka kita memanggil label paket A, paket B, Surabaya, Mojokerto, Selada, wortel, dan pakcoy tadi, dia berdasarkan harganya juga. Karena di dalam tabel ini seluruhnya itu harga tidak ada yang sama. Kebetulan tidak ada yang sama. Sebenarnya kita bisa ambil, kalau misalkan nanti kita bisa melakukan join table dari keseluruhan seperti yang kita lakukan di awal tadi. Nah, seperti yang ini, kita bisa melakukan join table, tapi karena lalu kita beri label di setiap harganya atau kualitas lainnya, atau dari mulai awal kita bisa memberikan satu kolom untuk memberikan labelnya. Nah, karena data yang saya punya itu tidak semuanya tidak memiliki harga yang sama, maka saya menggunakan harganya sebagai primary key. Istilah primary key apa? Unik. Ya, bilangan unik yang bisa menentukan dia berlabel apa. Oleh karena itu, di terakhir kita tampilkan populasi yang sudah dilakukan iterasi sebanyak 5 kali sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kromosom terbaik adalah kromosom dengan dia yang ada paling atas berarti dia memiliki indeks 0. Lalu kita print, kita cari populasi indeks ke 0, 350, dia masuk ke mana? 350 di paket C, oke. Paket C dengan harga 350, Grasik dengan harga 1300, Lebusium dengan harga 40. Dan kita ingat lagi di sini 350, 1300 dan 40 ini sebenarnya nolnya ada 3 karena kita masukkan ke sini dengan 3 digit 0 terakhir yang tidak disertakan, berarti kita harus ingat total dari keseluruhan ini kita harus mengembalikan nolnya. Dan juga dengan kombinasi kualitas besar 22. Jadi dari semua kromosom yang terdapat di situ, kombinasi harga dengan kombinasi harga paket C dan juga tanah di Gresik dan juga tanaman Labusium, dia mendapatkan harga terbaik dengan kualitas terbaik juga. Nah, mungkin mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan penjelasan dari program saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan untuk variabel-variabel yang ada di sini itu teman-teman bisa mengubahnya, tapi juga ingat lagi untuk Python, dia tipe penulisan yang dari atas ke bawah, jadi harus kita definisikan dulu baru kita panggil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Triner Uri Abadi. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.